Halo warga, Assalamualaikum. Terkhusus untuk keluarga penerima program PKH, bagaimana? Apakah puas penerimaan bantuan sosial program PKH di bulan Oktober ini? Pasti jawabnya macam-macam. Karena saat saya lihat di kolom komentar video komponen PKH yang kemarin sudah saya buat, ada beberapa tanggapan yang berbeda di antara warga desa. Misalnya Pak Zidan Arbani yang menyampaikan, "Alhamdulillah punya saya sudah cair dan alhamdulillah komponennya sudah masuk semua, terima kasih. Alhamdulillah, semoga barokah Pak." Nah, ini salah satu contoh yang mungkin sudah puas karena komponen-komponen yang ada di dalam rumahnya mungkin sudah masuk semua nominal di penerimaan yang diterimanya. Berbeda dari Pak Zidan, ada Mejika 06 menyampaikan, "Maaf Kak, katanya bulan Oktober cairnya 3 bulan. Tapi nyatanya kok saya cuma dapat 225.000, sedangkan anak saya SD dan SMP. Tolong Kak, infonya." Baik Bu Mejika, nanti kita akan coba jelaskan. Nah, senada dengan Bu Mejika, saya biasanya tiap bulan dapat 325.000, sekarang cuma dapat 450.000. Satu anak SD dan satu anak balita Kak. Kenapa kok malah berkurang? Kalau triwulan kan 975.000. Kenapa saya cuma terima 450.000 ya? Baik Kak Noval, nanti kita coba jelaskan. Kemudian saya cuplik yang terakhir dari Aradivan Putra. Saya punya 2 komponen anak SD sama SMA. Kenapa biasanya tiap bulan dapat 240.000, tapi sekarang yang dicairkan 3 bulan sekalian di bulan Oktober malah dapat 200.000. Mohon infonya Kak. Yang dari Pak Aradivan Putra ini malah berkurang ya, berkurangnya cukup signifikan. Baik Bapak dan Ibu, kita coba jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Terus bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu selaku keluarga penerima manfaat program PKH. Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga. Kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan bantuan komponen setiap jiwa. Bahwa ibu hamil mendapat 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah, penderita TBC 3 juta rupiah, anak SD 900.000 rupiah, anak SMP 1.500.000 rupiah, anak SMA 2 juta rupiah, penyandang disabilitas berat 2,4 juta rupiah, dan lanjut usia 2,4 juta rupiah. Ini perlu kita pahamkan sebagai bahan untuk menjelaskan di proses selanjutnya. Warga desa, saya perlu menjelaskan ketiga hal. Yang pertama, KPM PKH, bahwa data yang disampaikan di dalam kolom komentar itu saya masukkan sebagai data nyata yang diterima oleh keluarga program PKH. Kita ambil contoh KPM PKH atas nama Pak Noval yang sekarang dapat 450.000 rupiah, padahal terdapat komponen 1 anak SD dan 1 anak balita. Seharusnya yang didapat oleh Pak Noval sebesar 975.000 rupiah per 3 bulannya dari total nilai sejumlah 3.900.000 rupiah. Tetapi kenyataannya yang diterima adalah 325.000 rupiah. Di sini saya perlu jelaskan dan sampaikan bahwa hitungannya harus sudah fix seperti yang sudah didapat sebelumnya. Artinya
jika sebelumnya memang dua komponen ini sudah masuk, maka tentu yang diterima oleh Pak Novan ini adalah jumlah yang berkurang. Yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah data bayar bank penyalur. Bank Himbara sebagai bank penyalur program Keluarga Harapan ini adalah pihak yang menyalurkan saja. Nominal yang diterima dan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Kementerian Sosial. Misalnya, atas nama Pak Novan, diminta Kementerian Sosial untuk mentransfer uang sebanyak 325.000, maka pihak bank menyalur akan menyalurkan nominal itu sebesar Rp325.000. Nah, yang ketiga, saya ingin sampaikan adanya aplikasi EPKH. Aplikasi EPKH ini adalah aplikasi yang biasa dipegang oleh pendamping PKH untuk mengakses data yang ada di server data Kementerian Sosial yang berhubungan dengan data keluarga miskin yang masuk program PKH. Nah, di aplikasi ini adalah representasi dari data yang di-ACC oleh Kementerian Sosial. Jadi, apapun data yang tampil di aplikasi EKPH adalah aplikasi yang valid saat ini, yang benar saat ini, sesuai dengan server yang ada. Permasalahannya ada warga yang nggak puas, ada keluarga yang belum masuk misalnya, maka itu cerita yang berbeda. Maksud saya bahwa aplikasi EPKH ini nanti sebagai pusat dari rujukan yang kita bicarakan. Misalnya di aplikasi EPKH, Pak Novan masuk dua komponen, yakni satu anak SD dan satu anak balita, dan di sana tertera mendapatkan Rp975.000 per 3 bulan. Maka data yang tampil di aplikasi EPKH adalah data valid yang menjadi dasar dari yang lain. Yang tertera pada aplikasi EPKH untuk Pak Novan adalah Rp975.000. Sedangkan kenyataannya Pak Novan hanya menerima Rp450.000. Di sini ada selisih Rp525.000. Nah, konfirmasi berikutnya adalah ke data bayar bank penyalur. Warga desa, data bayar bank penyalur ini tidak semua warga desa bisa mengaksesnya. Hanya petugas tertentu yang bisa mengaksesnya. Salah satu adalah pendamping PKH. Nah, nanti keluarga penerima manfaat program PKH bisa menanyakan kepada pendamping PKH berapa yang tertera di data bayar dari bank penyalur. Jika di data bayar bank penyalur tertera nominal Rp450.000, berarti data tersebut sama dengan data yang diterima oleh KPM PKH, tetapi berbeda dengan data yang ada di aplikasi EPKH atau server data keluarga penerima manfaat program PKH. Artinya di sini ada tidak sinkron antara apa yang harusnya ditransfer oleh Kementerian Sosial kepada bank penyalur. Di sini berarti ada permasalahan ketidaksinkronan aplikasi EPKH dengan data bayar. Nah, ini adalah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah jika di aplikasi EPKH tadi sudah tertera Rp975.000 dan di data bayar setelah dicek oleh pendamping PKH tertera Rp975.000, sedangkan KPM PKH hanya bisa mengambil Rp450.000. Berarti ini ada ketidaksinkronan antara KPM PKH dengan data bayar. Ini adalah permasalahan yang kedua. Baik permasalahan pertama maupun permasalahan kedua, kedua masalah tersebut seyogyanya disampaikan kepada pendamping PKH masing-masing. Karena pendamping PKH ini nanti akan menyampaikan kepada petugas yang ada di kabupaten. Nah, dari data yang disampaikan oleh pendamping PKH
kepada petugas yang ada di kabupaten ini, datanya nanti akan dilaporkan kepada operator pusat. Di operator pusat, data ini akan diperbaiki, dan jika sudah diperbaiki, maka data ini akan diinformasikan kembali kepada petugas terkait. Jika ternyata memang ada kesalahan yang ada di server dan data bayar, misalnya pada kasus yang pertama, maka selisih kurang bayar sebesar Rp525.000 tersebut akan ditransfer kembali kepada keluarga penerima manfaat program PKH. Dan tentu saja melalui pemberitahuan dan transfer kepada bank-bank penyalur. Proses ini tentu membutuhkan waktu yang cukup. Karena itu keluarga penerima manfaat program PKH harap bersabar sampai pencairan dilaksanakan. Kemungkinan yang lain bahwa sebetulnya ada komponen yang belum terdata di server pusat program PKH. Misalnya, bahwa yang masih masuk hanya satu komponen. Hal ini terjadi karena proses untuk pengajuan komponen baru itu juga membutuhkan proses. Misalnya, komponen anak balita belum masuk. Jika pada situasi seperti ini, tentu di server pusat, data yang ada hanya satu anak SD saja. Andaikan benar yang ada hanya satu anak SD saja, maka data yang diterimakan sebesar Rp900.000. Maka untuk per 3 bulanannya yang diterima sebesar Rp225.000. Warga desa, permasalahan yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat program PKH harus secara instan disampaikan kepada pendamping PKH, karena itu menjadi tugas pendamping PKH atau tugas pendamping sosial dan pendamping sosial akses. Di antara 8 tugas pendamping sosial dan pendamping sosial akses tersebut, tugas yang keempat adalah melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2, dan KPM Mandiri. Serta tugas yang keenam, melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi, dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH. Terima kasih wargaku sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga penjelasan tadi bisa mencerahkan kita semua. Atas kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.